Ya, hari ini Alhamdulillah, Masya Allah banget. Hari ini kita bikin acara maulidan di Rumah Tafiz Suratul Quran. Yang hadir Alhamdulillah tetangga, warga sekitar, anak-anak semuanya ada di sini. Gak menyangka seramai ini, seseru ini. Tadi juga kita mengundang Ustadz Maulana juga untuk ngisi tausiah. Jadi jujur ini baru pertama kali kita bikin maulidan di Rumah Tafiz dan alhamdulillah sambutannya luar biasa. Insya Allah tahun depan kita buat lebih gede lagi. Ya, kita buat lebih gede lagi. Mungkin penceramahnya jangan cuma satu, bisa dua, bisa tiga. Jadi kalau sekarang nih jam 8 kecepatan pulang. Warga jadi bingung di rumah mau ngapain, ya kan? Jadi ntar tahun depan kita buat sampai jam 10 gitu. Soalnya tadi kita kumpul tuh kita tadi sempat sholat maghrib berjamaah juga di sini. Memang suatu kerinduan untuk bikin maulid di pertama kali. Ya, jadi ini benar-benar baru pertama kali sih aku buat gitu kan. Jadi aku tuh pengen mengundang warga sekitar untuk sering mampir karena kan alhamdulillah di sebelah Rumah Tafiz, di sebelah pesantren kan sedang dibangun masjid supaya warga juga punya terbiasa untuk bisa mampir ke pondok pesantren kita gitu. Karena nanti kalau masjidnya sudah beroperasi insya Allah mereka jadi sering, jadi masjid aku juga insya Allah jadi makmur. Tapi efek lihat warga banyak yang datang. Insya Allah, karena kan ini kan di kampung, ya kan, jadi warganya deket. Jadi kita ya udah, jadi alhamdulillah juga banyak serangkaian acara yang sering kita lakuin di sini kan. Kita suka buat pembagian sembako buat warga. Ya insya Allah banyak sekali event-event rutin yang dibuat sama pesantren Suratul Quran supaya wilayahnya jadi ramai lah insya Allah. Untuk anak-anak ASI sendiri ada tambahan atau? Sekarang bertambah jadi 117 kalau nggak salah. Dari yang berapa, Mbak? Kayaknya dari puluhan ya. Dan insya Allah di bulan September nanti kita akan ada ujian. Jadi kemarin janji aku kalau anak hafizku yang sudah hafal 10 juz nanti insya Allah akan mendapatkan tiket umroh. Jadi nanti di bulan September ini insya Allah akan ada dewa jurinya. Jadi mereka akan melakukan ujian gitu kan. Jadi insya Allah jadi semangat gitu, jadi semangat buat santri-santri yang lain untuk bisa lebih cepat menghafal Quran. Tapi kalau itu sering rutin kesini untuk nengok anak? Saya rutin kesini sebenarnya nengokin masjid ya, karena kan masjid kan harus ditengokin karena bangunnya kita sama-sama, banyak donatur juga, jadi aku harus harus memberikan kabar terus progresnya seperti apa gitu. Karena bangun masjidnya kan nggak sendiri, jadi ada uang umat juga, jadi aku harus bikin posting, aku sampaikan ke masyarakat pembangunannya sudah berapa persen. Nah, selain yang di mana tadi di Afrika, ada rencana lagi nggak, Pak? Kalau bangun masjid sekarang kita lagi berusaha untuk membangun masjid di Yokohama di Jepang. Jadi kemarin aku baru sampai sana. Nah sekarang aku masih ada niat untuk menjual tas kermes aku karena aku berniat bahwa tas itu kalau laku nanti insya Allah hasilnya bisa untuk pembangunan masjid di Yokohama juga. Dan kalau dari brand Manja juga kita akan membuat kerudung seri Yokohama yang insya Allah mulai bulan depan kita mulai jual. Mak, berapa tas kermes ini? Satu aja. Satu insya Allah nanti hasilnya langsung disumbangkan. Kenapa harus tas? Karena saya punyanya tas. Kalau saya punya motor, saya punya mobil, mungkin itu yang saya jual. Ya gitu, karena kebetulan saya punyanya tas, jadi ya lewat tas saya jual. Tapi udah terjual, Pak? Kemarin baru banyak yang nanya, tapi sampai hari ini belum deal sih, doain ya. Semoga cepat laku. Harga berapa? Pengennya di harga 500 juta, tapi kalau bisa sampai 1 miliar. Karena memang kulitnya berbeda. Ada artis yang nawar, mungkin teman-teman? Kayaknya artis lagi pada nggak punya duit ya. Harem ya, jadi mendingan berharap kolektor aja yang ya. Nah, di tengah ini kan juga banyak yang duplikat, katanya hijab manja, jadi orang pada komplain seperti apa? Ya sebenarnya orang bukan komplain, setidaknya saya pernah posting, saya pernah kasih tahu bahwa ada yang menduplikat hijab manja, tapi saya berkomitmen untuk tidak mau memperpanjang ke jalur hukum karena saya nggak punya waktu di situ. Jadi saya pakai
hukum Allah aja, biar Allah yang mengatur itu semua. Kalau memang mereka terpaksa menjual karena mereka membutuhkan rezeki, ya itu biar Allah yang ngatur juga gitu. Yang penting saya pernah tahu dan saya pernah menginformasikan kepada penggemar-penggemar saya untuk tidak membeli kerudung yang palsu. Tapi apa yang membedakan hijab manja dengan kerudung? Yang membedakan banyak, kualitas kainnya beda, namanya yang ada di situ pasti ada perubahannya. Terus mereka kan ngambil motif ya, terus begitu kita jual di harga 100 ribuan, mereka jualnya di harga 30 ribuan. Jadi memang itu udah sesuatu yang berbeda. Tapi udah pernah beli belum nggak? Terus sendiri yang Oh kebetulan saya udah lihat, kebetulan pas orang itu live saya masuk ke live-nya. Tapi karena batu ya, jadi ya udah. Dan tim juga sudah sempat beli. Maksudnya tugas kita adalah hanya mengedukasi ya, supaya penggemar-penggemar kita tahu bahwa di luaran itu ada kerudung yang duplikat. sedih nggak Mak? Maksudnya ini hasil jerih payah terus diduplikasi Enggak lah, oleh kalau orang. sedih sih ya sebenarnya bukan sedih ya, tapi kecewa ya gitu. Karena kita ini kan di Indonesia berusaha untuk mencari peluang rezeki, berusaha membuka peluang pekerjaan, berusaha, intinya adalah kita selalu berusaha, ya kan? Tapi kalau misalnya ternyata usaha kita tidak bisa usaha kita nggak bisa diapresiasi ya pastinya kecewa ya. Mak, terakhir mungkin selamat untuk pembelian. Iya, jadi sebenarnya saya udah tahu dari awal kalau istrinya tuh hamil ya kan, makanya saya nggak ribut nanya baju pesta. Tapi alhamdulillah kita doain istrinya sehat. Buat aku juga nggak ada untungnya bikin pesta pernikahan, buang-buang uang aja. Mendingan uangnya bisa disimpan buat membesarkan anak, membangun rumah tangga. Tapi sempat ini nggak sama diri? Marah nggak sama Bima? Enggak, mau ngapain marah? Kita tahu bentuk badan bininya, ada isinya, ya kita diem aja. Tapi kasih kado nggak sih Mak? Enggak, kayaknya Billy juga ada cukup. Enggak, Mas. Oh, dia minta kado. Ya nanti dilihat anaknya laki atau perempuan gitu. Insya Allah mau bikin gender reveal ya. Iya. Tapi udah tahu, udah ini belum? Nebak kalau nggak ini. Ya nggak tahu lah, kita kan bukan dukun beranak, masa iya kita tahu jenis kelaminnya apa. Tapi pengennya apa kalau Bang Billy cerita? Nggak ada. Spesifik ya? Nggak ada. Kak Igun, aku mau nanya, kan katanya Kak Igun mau ke Mesir. Aku mau minta ceritain dong. Oke, jadi besok insya Allah besok malam saya akan berangkat ke Mesir. Insya Allah bersama dengan jadi saya akan menyalurkan secara langsung bantuan yang memang sudah kita titipkan untuk Basnas, lewat Basnas. Jadi kemarin kan kita sempat bikin kerudung, kita jual, alhamdulillah keuntungan tersebut ada hasilnya dan hasilnya sudah kita sumbangkan langsung kita kirimkan ke Basnas, dan besok saya akan memberikan hasil sumbangan itu langsung ke lewat beberapa penampungan yang ada di Mesir, ada rumah sakit, ada sekolah gitu. Jadi insya Allah besok malam berangkat. Kalau untuk persiapannya itu Persiapan nggak ada, udah jalan aja bismillah gitu. Pengen juga ke Mesir, pengen lihat piramid, lihat Sphinx, sekalian jalan-jalan ya kan. Jadi insya Allah di sana nggak lama, cuma 3 hari, benar-benar melakukan aktivitas aja sih. kalau izin mama kayak gitu ada khawatir nggak Kak Igun? Enggak lah, namanya kita kerja kan, kita perginya bukan ke daerah konflik, ya kan. Jadi ya udah, kita bismillah dari Mesir, nanti insya Allah akan umroh beberapa hari baru pulang ke tanah air. Kira-kira ada doa yang mau disampaikan Kak Igun dari Oh, kalau doa pastinya akan saya sampaikan, karena sumbangan itu kan dari umat ya, dari orang-orang yang sudah, dari wanita manja yang sudah membeli kerudung aku gitu. Jadi harus kita doakan gitu, semoga walaupun mereka membeli secara tanpa mereka sadari itu ada infak dan sedekahnya gitu ya. Jadi harus didoain buat semua wanita manja yang sudah berpartisipasi. Enggak, coba dicek nasinya masih ada nggak? Itu masih ada yang belum dapat Udah? nasi. Oke. terakhir Kak, aku mau nanya sedikit tentang supportnya mama Kak Igun terhadap Kak Igun tuh apa aja sih? Apa gimana? Support mama Kak Igun terkait Kak Igun yang mau berangkat itu kayak gimana? Supportnya nggak support apa-apaan. Ah, gitu. Ya kalau doa selayaknya seorang ibu tiap hari ngedoain anaknya. Mau anaknya berangkat nggak berangkat ya pasti didoain gitu kan. Kalau harapan buat warga Indonesia nih Mbak, kan Kak Igun
Kalau harapan buat Indonesia aku rasa terlalu berat ya gitu. Yang jelas ya insya Allah semua berharap bahwa Indonesia akan keadaannya baik-baik saja, nikmat-nikmat aja sehingga kita bisa menjalankan aktivitas, bisa syuting, bisa kerja, bisa ngasih banyak orang, bisa buka ruang-ruang pekerjaan baru. Kalau misalnya negaranya jadi susah kan kita nggak bisa ngapa-ngapain. Ya? Udah ya. Makasih, Mak.